87,9 FM di Gema Nada. Halo Sobat Gema, baik lagi bareng gue di Gema Nada 87,9 FM yang selalu nemenin hari lo. Karena kita on air, on vibes. Gimana nih hari ini ataupun keadaannya? Semoga semuanya baik-baik aja ya Sobat Gema. Baik yang lagi di jalan ataupun yang lagi ngerjain tugas dan lagi ngerjain sesuatu. Semoga Sobat Gema makin seru dan makin asik nih ya. Oke, sebelumnya gue pengen nanya sih Sobat Gema. Iya gue tahu walaupun lo lagi gak dengerin gue on air, tapi Sobat Gema juga punya habit yang lain gak sih? Kayak semisalnya lebih sering dengerin Spotify, podcast, ataupun scroll TikTok, ya gak sih? Nah, dari situ tuh kelihatan banget nih kalau minat Sobat Gema tuh bukan cuma ke radio aja, bahkan udah menurun. Tapi bukan berarti radio kalah ya Sobat Gema. Sorry banget nih, justru disinilah radio harus banget nih pinter ngatur strategi. Dan coba Sobat Gema bayangin ya, radio itu tuh kayak tim nih. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak ada pembagian tugas, ya bakal berantakan ya kan. Makanya ada yang namanya manajemen radio yang ngatur semuanya, mulai dari program, penyiar, sampai jalannya siaran. Dan biasanya ya, manajemen ini nih jalan lewat 4 hal nih Sobat Gema. Mulai dari perencanaan, terus pembagian tugas, lalu pelaksanaan siaran, dan terakhir tuh evaluasi. Simple, tapi kalau nggak dijalanin, ya radio bisa stuck aja nih. Dan sekarang ya, kita masuk ke yang nggak kalah penting, yaitu pemasaran radio. Karena jujur aja ya Sobat Gema, radio itu tuh gak cuma soal siaran nih, tapi juga soal gimana caranya orang tuh mau ngedengerin kita. Ya kayak Sobat Gema aja nih lagi ngedengerin gue, gimana caranya nih. Dan ada satu konsep nih yang sering banget dipakai, namanya promotional mix. Nah ini tuh cara radio buat promosi tuh makin dikenal. Contohnya gini, kayak iklan. Misalnya radio muterin iklan produk. Terus ada juga yang jualan langsung kayak tim radio nawarin kerja sama ke brand. Terus ada juga promo menarik, misalnya kayak diskon pasang iklan. Terus public relation, kayak bikin kegiatan nih biar citra radio bagus. Dan yang paling seru ya Sobat Gema, itu tuh namanya event, kayak konser ataupun lomba yang deketin radio ini ke pendengar. Jadi gak cuma siaran doang nih, tapi juga harus aktif jemput bola. Dan di era sekarang juga ya Sobat Gema, radio nih harus mulai main-main nih di digital. Kayak semisalnya aktif di media sosial, terus bikin konten interaktif, atau bahkan bangun hubungan langsung nih sama pendengar. Karena kalau enggak ya bakal kalah nih sama media lain. Tapi ya Sobat Gema, jalannya itu tuh nggak selalu mulus loh. Ya radio nih punya banyak nih tantangannya. Mulai dari saingan digital, terus juga pendengar yang udah nggak fokus nih di satu tempat, sampai iklannya yang makin berkurang Sobat Gema. Duh sedih banget nggak sih? Belum juga semisalnya radio nih cuma ngandelin audio, nggak ada nih visual kayak media sosial. Kayak kalian scroll TikTok yang ada audio dan visual, kayak kalian main Instagram yang ada audio dan visual. Ya radio cuma audio aja. Makanya radio itu butuh kreativitas ekstra nih. Tapi Sobat Gema, kalau misalnya dipikir-pikir lagi, semua yang tadi kita bahas, mulai dari manajemen sampai strategi pemasaran, ujung-ujungnya tuh bakal balik ke satu hal, gimana radio ini tuh bisa bertahan dan tetap didengerin. Dan ya karena tanpa pendengar ya radio tuh nggak ada artinya. Makanya Sobat Gema, radio itu tuh harus bisa bikin orang aware dulu nih sama keberadaannya. Terus juga harus tertarik nih buat ngedengerin, dan akhirnya tuh tetap setia sama radio. Dan menurut gue ya, itu tuh gak bisa instan. Harus lewat strategi marketing yang tadi, kayak semisal promosi, iklan, event, sampai bangun hubungan nih sama pendengar. Dan yang tadi soal iklan ya, dan iklan di radio itu tuh bukan cuma selingan biasa, tapi tuh jadi salah satu sumber
sumber pendapatan utama buat kita nih para penyiar. Makanya ada beberapa bentuk iklan yang sering dipakai tuh, yang kayak yang tadi udah gue jelasin. Ada spot iklan yang udah direkam, terus juga ada live read yang dibacain langsung nih sama penyiar. Ada juga adlibs yang lebih santai disisipin di tengah siaran yang biasa lo dengar, dan justru yang kayak gitu tuh kadang lebih ngena karena lebih dekat sama pendengar. Jadi intinya Sobat Gema, radio itu tuh harus banget nih pinter ngatur isi siaran, pinter promosiin diri, dan juga pinter menjaga hubungan sama pendengar. Karena di tengah gempuran media digital sekarang, yang bisa bertahan itu bukan yang paling besar, tapi yang paling adaptif dan kreatif. Oke Sobat Gema, gue pamit undur diri dulu ya. Makasih banget nih udah nemenin sampai akhir. Tetap stay tune di Gema Nada 87,9 FM karena kita selalu on air, on vibes. Tapi sebelum gue bener-bener pamit, ada pantun dikit nih buat Sobat Gema. Dengerin ya, dengerin. Pergi ke taman petik melati, duduk santai sambil menikmati. Terima kasih Sobat Gema hari ini. Sampai jumpa di siaran gue berikutnya nanti. Bye-bye.